Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan komen. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara like sebanyak-banyaknya. Dan jangan Bapak Ibu Saudara lewati video ini atau tonton terus video ini agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu dimanapun berada. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Doa saya agar supaya Bapak Ibu Saudara sudah selalu berhasil dan selalu beruntung, bahkan diberkati Tuhan dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah merangkak tapi bukan berhenti. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita baru mendengar ya tema seperti ini. Ya, tapi ini sangat menarik. Kenapa? Karena sekalipun kita merangkak, tapi kita harus pastikan bahwa kita bukan berhenti. Nah, ada banyak orang yang sudah berhenti, tapi tidak merangkak. Mereka nggak mau berusaha, tapi mereka berhenti, stagnasi. Nah, ada juga orang yang mengikuti Tuhan, tapi dia masih merangkak. Ya, dia masih berusaha. Sekalipun dia terlihat dewasa, sekalipun dia sudah lama mengikuti Tuhan, tapi dia sedang merangkak. Artinya, dia sedang berusaha. Nah, pernahkah kita mengalami suatu luapan kemarahan yang begitu rupa, ya, yang kita tujukan pada seseorang atau pasangan kita, atau anak-anak kita, atau orang terdekat kita, atau orang lain yang tidak seharusnya mereka terima, ya. Mereka melihat kita seperti seorang yang tidak mereka kenal, karena mereka mengenal kita orang yang baik, orang yang beradab, orang yang memiliki moral yang baik. Nah, mereka juga melihat kita seperti seorang yang tidak dapat mengendalikan diri dengan wajah beringas, ya, berteriak-teriak dan membentak-bentak. Bahkan seolah-olah ada sesuatu kekuatan lain ya sedang menguasai orang tersebut, penuh emosi dan paksaan dalam hidup untuk melakukan kejahatan. Nah, antara dua kemungkinan, yang pertama, ya mungkin orang tersebut sedang mengalami kemunduran, ya, entah dalam hal apapun, dia sedang mengalami kemunduran sehingga dia meluap-luap seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau orang yang tidak mengalami kemunduran, sekalipun dia mengalami tantangan, rintangan, dia akan terus menguasai dan akan tetap menguasai hidupnya. Dan mungkin kemungkinan kedua adalah kita sedang berhenti. Ya, tadi kan mundur dan ini berhenti. Tetapi ya, kita harus mencoba untuk merangkak ya ketika kita melayani Tuhan. Bukan berlari. Kalau berlari itu sudah terlalu jauh. Kita merangkak dulu ya. Yang penting kita merangkak menuju Tuhan. Artinya pelan tapi pasti. Tetapi bukan juga berhenti dan mundur. Nah, mari kita lihat Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Sebenarnya ada beberapa ayat, tapi saya ajak untuk langsung baca ayat yang ke-20 ya. Dari ayat yang ke-19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang pilihan Tuhan yang pada waktu itu mereka sedang membutuhkan atau sedang meminta seorang raja
ya. Mereka ingin ada raja yang memimpin, raja yang menuntun, raja yang memerintah mereka, sehingga mereka dapat dipimpin. Nah, tetapi sebenarnya permintaan mereka itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak memperkenankan seorang raja, tapi mereka memaksa. Dan ketika mereka minta seorang raja, Alkitab berkata bahwa itu adalah sebuah kejahatan dan dosa yang merintangi mereka. Nah, sehingga di ayat yang saya baca tadi, ayat yang ke-20, ya di situ Samuel itu menekankan tentang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, adalah masalah yang serius pada waktu itu ya, ketika mereka meminta seorang raja yang rajanya tidak dikenan Tuhan, ya. Rajanya tidak dipilih Tuhan. Ya, mereka memaksa, dengan mereka memaksa. Artinya begini, kan belum waktunya Tuhan. Ya, mereka sering menganggap ya waktu mereka lebih baik, lebih tepat. Ya, tentu mereka melanggar waktu dan kemudian mereka melakukan dosa. Sebenarnya kan simple. Kalau mereka mendengarkan Tuhan, otomatis mereka nggak perlu ya raja. Tapi mereka karena tidak mendengarkan Tuhan, ya mereka ingin ada sosok atau seorang pribadi yang menuntun mereka, memerintah mereka. Yang sebenarnya ketika sudah ada Samuel, ya itu sebenarnya sudah seharusnya mereka mendengar Samuel. Tapi kemudian ketika pun diberikan raja, maka mereka juga memberontak kepada Tuhan. Ya, persoalan mereka punya raja atau tidak itu bukan jadi persoalan, tetapi sebenarnya mereka itu nggak mau mengikuti Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang berproses dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, ada beberapa langkah agar kita tidak berhenti, Bapak Ibu. Ada beberapa langkah. Langkah pertama, ya agar supaya kita nggak berhenti. Yang penting kita merangkak tapi nggak berhenti mengikuti Tuhan, ya. Karena dalam dunia ini banyak sekali polemik, banyak sekali masalah dan persoalan. Kadangkala tiba-tiba situasi dan kondisi tidak memungkinkan, tidak berpihak kepada kita, akhirnya kita berhenti, lalu kemudian kita tidak melayani Tuhan. Nah, langkah pertama agar kita tidak berhenti adalah kita takut akan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, asal saja kamu takut akan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, asal saja kamu takut akan Tuhan. Nah, tentu ini adalah hal yang luar biasa. Bahkan dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat yang pertama sampai ayat ketiga, firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-112, firman Tuhan berkata bahwa ini adalah firman Tuhan yang meneguhkan, ya. 112 firman Tuhan katakan ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Nah, firman Tuhan ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau orang takut akan Tuhan, itu pasti akan berbahagia, ya. Nah, karena firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ya. Bahkan yang suka kepada segala perintahnya. Di situ firman Tuhan katakan ditambahkan anak cucunya akan perkasa di bumi, ya. Kalau kita ingin anak kita perkasa, kuat dan benar-benar ya memiliki kemampuan dari Tuhan, bahkan kemampuan yang ada secara personal, maka gampang ya kita takut akan Tuhan. Nah, lalu kemudian firman Tuhan katakan angkatan orang benar akan diberkati dan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Wah, luar biasa. Ini kan jaminan-jaminan pada Tuhan, kebajikannya untuk tetap untuk selama-lamanya ada pada orang tersebut. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Nah, ini adalah langkah pertama. Langkah kedua agar kita tidak berhenti mengikuti Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan begini, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya. Nah, kalau kita beribadah kepada Tuhan, ini akan menjadi suatu momentum, sesuatu hal yang luar biasa ketika kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, ya. Karena ayat 14 di sini berkata beribadahlah kepada Tuhan, karena itu adalah hal yang mutlak, sesuatu yang esensi yang orang-orang percaya harus lakukan agar supaya mereka nggak berhenti melayani Tuhan, berhenti dalam aktivitas terkait dengan
kegiatan yang dilakukan. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25, firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan begini, ya, bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, ini adalah hal yang luar biasa juga. Kenapa? Karena ada jaminan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, firman Tuhan katakan, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Adalah sebuah penekanan bagi orang percaya ketika Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah, harus beribadah, nggak boleh tidak. Kenapa kita harus beribadah? Karena Ia akan memberkati roti makananmu, ya, dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, ini adalah kerinduan setiap orang percaya, bahwa roti makanannya dia diberkati oleh Tuhan dan menjauhkan, ya. Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Tidak semua orang, ya, tidak ada orang yang suka mengalami penyakit atau mendapat penyakit, ya. Semua orang maunya sehat. Nah, ini adalah janji Tuhan, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan. Nah, langkah yang ketiga, agar supaya kita tidak berhenti, ya, kita mendengar firman Tuhan. Ayat 14 firman Tuhan dalam kitab Samuel tadi, 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, mendengar firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan ini mutlak harus kita lakukan, yaitu kita mendengar firman Tuhan. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan, pasti Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Bahkan adalah hal yang dahsyat ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Kalau dalam kitab Amos pasal 8 ayat 11 sampai 13, di situ firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa suatu waktu firman Tuhan itu akan sulit dicari, ya. Orang mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Kenapa? Karena orang sudah mengabaikan firman Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kita. Kita dengarkan Tuhan berbicara melalui siapapun yang Tuhan pakai untuk berbicara, tetapi pun kita harus renungkan dan harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan menolong kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.